Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan prinsip konservasi sumber daya alam dan lingkungan secara global dan lokal. Nama saya Rafika Anissa Eliazati, NIM 078. Nama saya Hasnia Firdaus, NIM 076. Saya Alvina Mairatin, NIM 075. Konservasi sumber daya alam dan lingkungan secara global. Konservasi dilakukan pada tiga tingkat keanekaragaman, yakni yang pertama konservasi komunitas atau habitat, yang kedua konservasi spesies, dan yang ketiga konservasi genetik. Yang pertama yakni konservasi komunitas atau habitat. Keanekaragaman habitat sendiri adalah komunitas biologi yang berbeda, serta asosiasinya dengan lingkungan fisik atau ekosistem masing-masing. Dengan kata lain, habitat sendiri adalah lingkungan fisik di sekeliling populasi suatu spesies yang mempengaruhi dan dimanfaatkan oleh spesies tersebut. Semakin tingginya kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam, tetapi sumber daya alam yang dilindungi tidak bertambah banyak, kita harus memikirkan bagaimana solusinya. Metode yang paling efektif untuk melindungi keanekaragaman hayati adalah dengan melakukan perlindungan habitat dengan membuat kawasan konservasi. Kawasan konservasi sendiri adalah kawasan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Tentunya dalam membuat kawasan konservasi ini, pihak-pihak pemerintah dan organisasi konservasi mempunyai prioritas tertentu dengan kriteria meliputi keunikan, keterancaman, dan manfaat spesies dan komunitas biologis yang terdapat dalam lokasi tertentu. Tentunya pelaksanaan konservasi habitat ini perlu melibatkan semua pihak yang meliputi pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Kemudian ada restorasi habitat. Restorasi habitat sendiri merupakan metode memulihkan komunitas dan spesies secara keseluruhan serta mengembalikan fungsi ekosistem pada habitat yang tergradasi. Kesempatan memulihkan keanekaragaman hayati pada habitat yang dianggap bernilai rendah atau tidak berharga bagi manusia. Konservasi spesies atau jenis. Spesies yang terancam punah mungkin hanya terdiri dari beberapa populasi atau bahkan hanya satu populasi saja. Kunci untuk menyelamatkannya dengan melindungi populasi yang ada. Population Viability Analysis atau PVA dilakukan untuk mengukur minimum viable population size atau MVP suatu populasi serta peluangnya untuk bertahan pada suatu lingkungan dengan menggunakan data demografik, genetika, lingkungan, dan bencana alam. MVP adalah jumlah individu minimal yang diperlukan suatu populasi untuk berpeluang tinggi agar bertahan hidup untuk masa depan. Populasi yang berukuran kecil atau populasi kecil itu lebih mudah punah daripada populasi yang berukuran besar. Populasi kecil akan menghadapi kepunahan akibat 3 hal. Yang pertama, kehilangan keragaman genetik dan tekanan silang dalam perkawinan atau perkawinan sedarah. Yang kedua, fluktuasi demografik. Yang ketiga, variasi lingkungan yang berhubungan dengan bencana alam. Jadi kunci untuk melindungi dan melestarikan suatu spesies itu dengan kita paham tentang sejarah hidup spesies tersebut. Ada beberapa organisasi dunia yang konsentrasi tentang spesies makhluk hidup di dunia. Ada 2 organisasi yang umumnya dikenal, yaitu IUCN dan CITES. Yang pertama, IUCN, International Union for Conservation of Nature. Organisasi ini adalah sebuah organisasi internasional yang didedikasikan untuk konservasi sumber daya alam. IUCN Red List itu yang dikeluarkan oleh IUCN yang merupakan daftar untuk membahas status konservasi berbagai jenis makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Status konservasi suatu spesies diklasifikasikan ke dalam 9 kelompok dan diatur berdasarkan beberapa kriteria seperti jumlah populasi, penyebaran geografi, dan resiko dari kepunahan. 9 kelompok tersebut yaitu yang pertama punah, yang kedua punah di alam liar, ketiga krisis, keempat genting, kelima rentan,
Ke-6 hampir terancam. Ke-7 beresiko rendah. Ke-8 informasi kurang. Dan yang terakhir tidak dievaluasi. Yang kedua yaitu Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Organisasi ini merupakan konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar spesies terancam. Konvensi bertujuan untuk melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar yang mengakibatkan kelestarian spesies tersebut terancam. Ada 3 appendix dalam CITES, yaitu appendix yang pertama, daftar seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam bentuk perdagangan internasional. Di appendix pertama ini berisi sekitar 800 spesies hewan dan tumbuhan. Yang appendix kedua adalah daftar spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin terancam punah bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan. Dalam appendix 2 ini berisi sekitar 32.500 spesies. Appendix ketiga adalah daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya dan suatu saat peringkatnya bisa dinaikkan ke dalam appendix 2 atau appendix 1. Yang ketiga yakni konservasi genetik. Keanekaragaman genetik adalah variasi genetik dalam satu spesies, baik di antara populasi-populasi yang terpisah secara geografis maupun di antara individu-individu dalam satu populasi. Konservasi genetik ini bertujuan untuk menerapkan metode genetik untuk konservasi dan restorasi keanekaragaman hayati. Segala usaha yang dilakukan memiliki tujuan mempertahankan keragaman genetik pada suatu populasi spesies untuk mempertahankan keberadaannya di alam di masa yang akan datang. Contoh cara melakukan konservasi genetik ini ada 2, yakni konservasi in situ dan konservasi ex situ. Yang pertama yakni konservasi ex situ, yaitu usaha pelestarian alam yang dilakukan di luar habitat aslinya. Konservasi ini dikerjakan di luar wilayah asal tanaman, meliputi kebun benih, kebun klon, dan lain-lain. Yang kedua yakni konservasi in situ, yaitu usaha pelestarian alam yang dilakukan dalam habitat aslinya. Jadi konservasi ini dikerjakan di wilayah tanaman berasal. Contohnya yaitu Taman Nasional dan Cagar Alam. Yang selanjutnya yaitu konservasi sumber daya alam lingkungan secara lokal. Kesadaran akan pentingnya konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Yang pertama, adanya usaha dalam melibatkan setiap warga negara agar memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana memelihara sumber daya alam dan lingkungan. Usaha tersebut dapat menumbuhkan dan membina kesadaran untuk melestarikan lingkungan berdasarkan tata nilai daripada lingkungan itu sendiri dengan filsafat hidup secara damai dengan alam dan lingkungannya. Yang kedua, upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kualitas sumber daya alam. Kesadaran lingkungan pada tiap individu akan muncul jika mereka memiliki sikap yang positif terhadap lingkungan mereka, akan menyatakan setuju terhadap segala sesuatu yang mereka akan terkait dengan kegiatan perlindungan lingkungan. Kesadaran lingkungan juga terkait dengan dukungan sosial. Apabila dukungan sosial kuat untuk melakukan perlindungan lingkungan, maka kesadaran lingkungannya pun akan semakin kuat. Dan sikap positif tersebut akan lebih membangkitkan kesadaran lingkungan pada seseorang yang memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi. Dengan adanya kesadaran tersebut, terjadilah tingkah laku perlindungan lingkungan yang dipengaruhi oleh dukungan sosial kan. Adanya dukungan sosial yang merupakan suatu dinamika dalam masyarakat, maka dukungan sosial akan memperkuat tingkah laku pemeliharaan atau melindungi lingkungan. Faktor-faktor lingkungan dalam berinteraksi dengan manusia dapat memberikan keserasian atau keselarasan
dan diperlukan langkah-langkah untuk membangkitkan tingkah laku perlindungan lingkungan. Langkah-langkah tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan secara luas. Artinya, dalam pendidikan tentang perlindungan lingkungan dimulai dari keluarga dan di sekolah. Keluarga perlu menanamkan nilai-nilai penting lingkungan alam untuk kehidupan manusia, memberikan pengetahuan tentang lingkungan alam dalam berinteraksi dengan manusia, motivasi untuk memelihara lingkungan, tanggung jawab pribadi pada lingkungan, dan penghargaan pada anak-anaknya. Sedangkan lingkungan sekolah mengajar pengetahuan tentang lingkungan yang lebih luas, penalaran atau logika dalam pemeliharaan atau perlindungan terhadap lingkungan, praktik-praktik untuk menguatkan keterampilan dalam melindungi atau memelihara lingkungan, dan memberikan contoh dan dalam melindungi atau memelihara lingkungan sebagai kasus yang harus ditangani, berdialog dengan tokoh masyarakat dan anggota masyarakat dalam menangani masalah lingkungan di masyarakat. Ya, selanjutnya, contoh dari langkah yang dilakukan melalui pendidikan secara luas, terutama dalam sekolah, yakni ekokampus atau kampus konservasi. Kampus sendiri merupakan salah satu sekolah di mana para mahasiswa belajar tentang sikap atau nilai pengetahuan dan keterampilan dalam bidang studi yang diminati mahasiswa tersebut. Dalam bidang kesadaran pentingnya sumber daya alam dan lingkungan, saat ini beberapa kampus terdapat program ekokampus atau kampus konservasi yang berusaha mewujudkan kesadaran terhadap lingkungan dan kegiatan konservasi kepada para sivitas akademiknya. Program ekokampus atau Green Campus ini ditujukan kepada perguruan tinggi Indonesia dan sifatnya hanya sukarela. Tidak ada paksaan dari pemerintah. Dengan begitu diharapkan munculnya kesadaran dan kepedulian segenap warga kampus untuk menjalankan program ini. Kampus sebagai kumpulan kaum intelektual sudah seharusnya menjadi contoh atau panutan kepada institusi atau masyarakat lain akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Munculnya gerakan ekokampus sendiri didasarkan pada pemikiran bahwa sulitnya masalah lingkungan dipecahkan secara parsial, lalu transfer pengetahuan yang disampaikan melalui jalur pendidikan formal dan non-formal, pelibatan mahasiswa secara aktif agar mempunyai kesadaran dalam hal pengelolaan lingkungan, meningkatnya interaksi mahasiswa dan lingkungannya, serta meningkatnya partisipasi masyarakat. Dan untuk mewujudkan ekokampus sendiri dibutuhkan elemen dari kampus, yakni yang pertama, pengelolaan sampah. Kampus yang terdiri dari ribuan mahasiswa pasti setiap harinya mengkonsumsi segala kebutuhan dari berbagai macam bentuk, dan akan dihasilkan tiap harinya pasti begitu banyak sampah. Di sini dibutuhkan program atau teknologi untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu programnya yakni pengelolaan sampah dengan konsep 4R, Reduce, Recycle, Reuse, dan Repair. Konsep ini merupakan langkah yang strategis untuk mewujudkan lingkungan kampus yang bersih. Diperlukan sebuah lembaga yang menjadi pusat pengelolaan sampah pada setiap kampus untuk memanfaatkan sampah tersebut. Selain itu juga ada aturan dan sanksi yang tegas dari pihak rektorat agar budaya membuang sampah pada tempatnya dan penggunaan kertas daur ulang dapat menjadi sebuah kebiasaan. Selanjutnya ada penggunaan energi. Penggunaan energi pada setiap kampus di Indonesia selama ini hanya bertopang pada energi bahan bakar fosil yang dikelola oleh PLN. Dalam hal ini dibutuhkan sebuah inovasi dan inisiatif dari segenap masyarakat kampus untuk mengatasi hal dalam mengurangi penggunaan listrik secara bijak.
Yang selanjutnya, pemanfaatan lahan. Untuk setiap kampus, idealnya minimal harus ada 30% lahan dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau. Namun, jika kita lihat kenyataannya, sebagian besar lahan hijau belum dimanfaatkan secara optimal, bahkan ada yang dibiarkan begitu saja dijadikan sebagai lahan tidur. Dalam hal ini, perlu adanya gerakan dari mahasiswa seperti penanaman pohon atau tumbuhan produktif lainnya sehingga terwujud kampus yang ideal. Selanjutnya ada pemanfaatan air. Air merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Hampir semua kebutuhan manusia membutuhkan air. Jika dilihat selama ini konsumsi terhadap air tiap tahunnya meningkat. Mahasiswa seharusnya ada inovatif atau teknologi yang dapat mendaur ulang air sehingga dapat digunakan kembali. Jadi sisa air yang telah digunakan untuk berbagai keperluan seperti dari kamar mandi, dapur, dan sebagainya ditampung kembali dalam kolam penjernihan terpadu yang kemudian dimanfaatkan kembali. Selanjutnya, elemen perubahan gaya hidup Civitas Akademika. Di sini diperlukan perubahan gaya hidup berhubungan dengan gaya hidup seseorang, yang dalam hal ini berhubungan dengan sikap membuang sampah, sikap kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya, sikap untuk selalu berhemat dalam penggunaan energi, dan sikap menghargai orang lain. Untuk merubah gaya hidup tersebut tidaklah mudah dan memerlukan waktu lama. Upaya yang dapat dilakukan untuk merubah gaya hidup tersebut antara lain dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, baik melalui tatap muka, media kampus, pamflet, dan lain-lain. Selanjutnya dapat mengadakan kegiatan penanaman 1000 pohon setiap tahunnya. Tidak hanya menanam, tetapi juga merawatnya. Lalu melakukan lomba kreativitas dan inovasi bagi mahasiswa yang dapat mengembangkan produk daur ulang sampah. Dan yang terakhir, dapat membuat peraturan mengenai kepedulian kepada lingkungan serta memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. Jadi memahami konservasi sumber daya alam ini dapat secara global dan juga secara lokal, di mana konservasi sumber daya alam secara global ini meliputi pemahaman tentang konservasi di 3 tingkat keanekaragaman, yakni yang pertama konservasi komunitas atau habitat, yang kedua konservasi jenis, dan yang ketiga konservasi genetik. Sedangkan memahami konservasi sumber daya alam secara lokal dimulai dari lingkungan yang terdekat dengan kita, yakni dapat dilaksanakan dengan ekokampus. Sekian presentasi dari kelompok 8 dengan materi konservasi sumber daya alam dan lingkungan secara lokal maupun global. Semoga presentasi ini dapat membantu kita semua dalam mengerjakan atau memahami materi konservasi sumber daya alam ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.